Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Second Origin 2015 dan Intro. Selamat datang dan selamat menonton. Di sebuah negara bagian Spanyol, ada suatu bencana misterius yang terjadi, dan hal itu menyebabkan kehancuran yang besar hingga memakan banyak korban jiwa. Sebelum bencana tersebut terjadi, ada seorang bocah yang bernama Didak. Di sini, dia sedang iseng memperbaiki traktor sambil mendengarkan siaran radio nasional, dan diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu meningkat bahkan banyak satelit yang rusak. Namun tak berselang lama, mekanik bengkel datang dan menyanggah beritanya. Lalu mengatakan ke Eda kalau sekarang adalah hari di mana alien mulai menginvasi bumi. Sementara di sisi lain, ada gadis cantik yang bernama Alba. Di sini, dia sedang membuat vlog aktivitasnya yang dimana dia memasuki sebuah goa, yaitu untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. 19 degrees. Any words of wisdom you'd like to share? Setelah memvideokan pekerjaan ayahnya, dia pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak yang sedang menemani ibunya menjaga toko. Sementara di langit, kilatan cahaya muncul dari berbagai arah dan membuat hewan ketakutan. Bahkan terlihat beberapa lebah mati misterius. Sebagai guru bahasa Inggrisnya Didak di sekolah, Alba dihadiahi bingkisan dan memberikan sedikit nasihat pada Didak di depan ibunya. Sesampainya di rumah, ayahnya mengemasi hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona, tanpa menyadari kalau bencana yang sangat besar akan segera terjadi di sore hari. Saat Alba berkendara, dia melihat Didak sedang dibulai oleh 3 pemuda, hingga bahkan dilemparkan ke dalam danau. Alba yang tahu kalau Didak tidak bisa berenang, dia langsung menceburkan diri dan mencari Didak yang mulai tenggelam. Dan tanpa diduga, langit semakin berpijar dan terjadilah badai matahari yang sangat panas selagi Alba menyelamatkan muridnya itu dari dalam air. Setelah berhasil, Alba menyaksikan kobaran api disertai abu di mana-mana karena motornya terbakar. Keduanya pun menuju rumah Didak dan mendapati bahwa ibunya Didak meregang nyawa akibat bencana tersebut. Saat keduanya menuju rumah Alba, banyak mobil yang hangus serta penumpang di dalamnya juga ikutan gosong yang membuat malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya dan memutuskan beristirahat di dalam sana. Di pagi harinya, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut ketika rumahnya yang agak jauh dari kota juga ikut hancur. Alba kemudian menghubungi ayahnya yang belum pulang. Sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi. Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba mencoba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya, mereka hanya melihat kota yang hancur, ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Saat Didak ingin mengambil senjata polisi, Alba melarangnya dan mereka beralih mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga, bocil meresahkan ini malah mendorong Alba yang tidak siap sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam. Setelah sampai rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya beresiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari karena lukanya tidak ditangani dengan tepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Dari buku yang Alba baca, dia berkata kalau dirinya membutuhkan suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar untuk mencari di kota pada tengah malam, walau Alba sempat melarangnya. Beberapa jam ditinggal sendirian, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikkannya karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba siuman, Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur lebur dan juga ke bengkel tempat dulu dia biasa bermain. Beberapa hari kemudian, Alba bangun dan bocil meresahkan ini langsung memeluknya. Alba
Dia takjub karena dengan inisiatif Didak, lukanya ini sudah sembuh. Setelah itu hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup, yang dimana Alba fokus menanam sayur mayur. Sementara Didak membantunya diselingi bermain bola dengan mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Bahkan, Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari Didak panik setelah mendapat ada bercak darah di kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian dan diberitahu kalau darah tersebut wajar bagi kaum wanita. Sesudah dijelaskan, Alba malah penasaran dengan tombol nuklirnya Alba. Namun, Alba melarang menyentuhnya dan berkata kalau dia belum cukup umur. Beberapa hari selanjutnya mereka masih bertahan hidup semaksimal mungkin dan hubungan keduanya juga makin akrab satu sama lain. Hingga beberapa tahun kemudian, Didak tumbuh besar dengan badan atletis dan hal itu membuat Alba tersenyum kecil. Suatu hari ketika Alba sedang menyiram tanaman, Didak memantau sekeliling. Didak tanpa sengaja menyaksikan Alba yang sedang mendinginkan badan dan dia memilih untuk lebih fokus. Berbulan-bulan berlalu, Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktor, lalu membawa traktor tersebut ke tempat tinggal mereka. Sehingga Alba terkejut menyadari bocil yang dulu dia besarkan kini menjadi berguna. Oh my god. Oh, it's very good and secret. Menyadari tim penyelamat tidak pernah ada, keduanya memutuskan bergerak ke Barcelona demi mencari ayah Alba yang kemungkinan masih hidup. Dengan melewati ribuan bangkai kendaraan dengan mudah menggunakan traktor. Setelah beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain, mereka kian dekat dengan kota Barcelona yang ternyata juga luluh lantah dan akhirnya memutuskan beristirahat. Keesokan paginya, keduanya melihat kehancuran yang sama seperti tempat tinggal mereka. Dan Alba, dia mencoba menghubungi ayahnya. Namun hal itu, sia-sia. Karena hal itu nggak berhasil sehingga Dida juga ikut bersedih. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka singgah ke stadionnya Bang Messi dulu saat di Barcelona, yaitu Jalak Harupat Stadion. Karena sepi dan ingin merasakan atmosfer stadion megah tersebut, Didak bermain bola di sana sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, dia selebrasi sambil mengangkat bajunya di depan Alba. Alhasil, Alba kembali menganga melihat tubuhnya sampai HP-nya terlepas. Mereka dengan malu-malu berciuman dan kemudian di malam hari yang sunyi, dengan ditemani cuaca buruk di stadion tersebut, mereka memutuskan untuk berkembang biak sambil berharap ada orang lain yang masih selamat. Beberapa hari tidak menemukan siapapun, mereka akhirnya memilih menetap di pinggir pantai. Dan seminggu kemudian, Alba mengumumkan kalau perutnya sudah terisi. Sehingga, Didak sangat bahagia karena kegacorannya. Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba mengisi pengetahuan mengenai cara melahirkan, sampai membesarkan anak sambil terus dijaga oleh Didak yang sangat menyayanginya. Berbulan-bulan berlalu dan persiapan melahirkan sudah lengkap. Tibalah saat setelah itu mereka berhasil dikaruniai seorang anak yang sehat dan diberi nama Kai. Keesokannya saat Alba menyusui dan Didak mencicipi apa yang diminum oleh Kai, mereka melihat kapal layar. Sehingga Alba melambaikan tangan agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu Didak tampak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya tersebut. Namun Alba bersikeras dengan kemauannya sehingga Didak mengambil senjata tajam untuk jaga-jaga. Dan tanpa diduga, mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernapas sehingga langsung ditolong. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya, dan kemudian menangis terseduh-seduh. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai besar menerpanya hingga jatuh ke air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu selalu turun ke darat dan membagi ilmu mengenai pelayaran, bahkan juga pertanian yang membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari Didak mulai cemburu dengan kedekatan Alba dengan pria itu, dan firasatnya terbukti saat memergoki pria tua itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dipanen langsung dari pulau asalnya, yang berguna meningkatkan kualitas ASI di masa menyusui. Waktu mendengar penjelasannya, Didak tetap marah lalu memintanya pergi, apalagi diketahui kalau kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria tua itu menuruti perkataan Didak, namun sebelum pergi, dia berbalik dan mengundang keduanya untuk pesta kecil-kecilan di kapal, yaitu sebagai bentuk rasa terima kasih. Dan tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta pendapat Didak terlebih dahulu. Sesudah bersiap-siap dan naik kapal, keduanya yang turut membawa sang putra, mereka dijamu oleh pria itu dengan tontonan layar tancap, sehingga malam tersebut
tersebut terasa spesial bagi keduanya, namun malapetaka bagi keduanya pun terjadi. Di pagi hari ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan, tiba-tiba pria tua itu menghajarnya sampai terjatuh ke air. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak berada di air, sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, pria tua itu kabur menjauh sambil membawa putra mereka, yang membuat keduanya hancur berkeping-keping. Sesampainya di darat, baik Alba maupun Didak, mereka langsung melampiaskan kemarahannya dengan merusak apa yang pria tua itu ajarkan, termasuk botol madu yang kemarin diberikan. Berjam-jam melihat ke arah laut, mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali putranya, yaitu dengan melakukan persiapan yang diperlukan. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria tua tersebut, sambil berusaha mempersiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang bisa memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang memiliki bunga yang dimaksud. Mereka berlayar selama beberapa jam ke pulau yang kemungkinan benar, dan saat sampai, ada lebah yang hinggap dan syukurnya mereka juga menemukan kapal si pria tersebut. Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan, lalu masuk ke dalam hutan sampai kemudian mereka menemukan bangunan tua misterius. Namun tiba-tiba, mereka melihat pria tua yang dicari sedang keluar dari gudang bawah sambil memakai pakaian khusus untuk memanen madu. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut, yang dimana Didak bertugas mengawasi pria tua sementara Alba turun ke bawah gudang. Putranya pun ditemukan terkunci di dalam kandang besi. Sehingga Alba meminta bertukar posisi agar Didak membuka kandangnya dengan perkakas. Namun saat Didak terlalu lama dan Alba lengah dalam mengawasi, pria tua yang melihat Alba di tempatnya langsung menyerang sambil merebut senjatanya. Ketika mendengar keributan itu, Didak naik namun semuanya sudah terlambat. Keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tua bangka tersebut. Mendengar Kai terus menangis, Alba memohon padanya agar diizinkan menyusuinya karena pasti putranya sangat kelaparan. Dan akhirnya pria tua itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya. Namun dengan ancaman akan ditembak jika melakukan perlawanan. Saat menyusui di gudang bawah, kita sempat mengira kalau pria tua itu akan meniduri Alba di sana. Namun ternyata, enggak. Dia lebih memilih untuk mengawasi Didak. Tanpa diduga, Alba memutuskan lari sambil membawa putranya. Tapi sialnya, dia ketahuan sehingga pria tua itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat dengan Alba, dia berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara tangisan dan sesudah diperiksa, dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai. Sehingga ia sadar kalau Alba berusaha membebaskan Didak. Alhasil pria itu langsung balik ke tempatnya. Sementara Didak berusaha dilepaskan Alba. Namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat ke tangan Didak. Dan sebelum menjauh ketika Alba ditodong, Didak yang masih lemas, dia menyerang pria itu namun kurang maksimal. Alba pun mengambil senapan yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu. Tapi karena tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu sehingga ia masih bisa melawan. Didak yang melihat hal tersebut, ia langsung bangun dan menyerangnya menggunakan cangkul. Namun, pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak jatuh tersungkur. Pria tua itu dengan sigap berhasil mengambil senapan dan lebih cepat dari Didak yang mengambil celurit. Tanpa diduga, demi menyelamatkan putranya, Didak memutuskan melibasnya hingga tewas dan terdengar suara tembakan. Namun untungnya, dia masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Alba yang sudah sadar dari benturan, dia ke atas menemui Didak yang kemudian langsung jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda di tengah bencana karena kesalahannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya, Alba. Kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya saat bersenda gurau bermain bola. Sampai akhirnya, Kai lahir lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.